Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok penampungan data ingin melakukan klasifikasi dan clustering menggunakan software RapidMiner atau aplikasi RapidMiner. Dengan saya Zidan Giovando. Dengan saya Nabil Alfarizi. Saya Rafli Udaditya. Berikut adalah video untuk menguji k-means dan klasifikasi dan clustering dari RapidMiner. Oke, di sini kita sudah memiliki data, yaitu data set berupa kanker paru-paru. Nah, ini untuk mendeteksi apakah dia terkena kanker paru-paru atau tidak. Di sini kita memiliki sebanyak 500 data yang akan kita lakukan untuk pengujian klasifikasi. Kemudian kita masuk ke dalam RapidMiner, tampilan awalnya seperti ini. Kemudian kita akan melakukan import data. Nah, ini memasukkan data tadi yang di dalam Excel, kita pindahkan ke dalam RapidMiner. Kita ke desktop terus, kemudian kita cari data yang tadi. Oke, ini adalah data yang tadi kita kasih unjuk. Kemudian kita klik next. Nah, ini klik next. Nah, ini adalah datanya. Sudah sangat bersih ya. Hanya berupa angka, hanya berupa integer dan real. Tetapi ada satu nih berbentuk string atau polinomial. Nah, ini adalah labelnya yang akan menentukan apakah dia terkena penyakit kanker paru-paru atau tidak. Nah, untuk menandakan ini adalah label, kolom ini adalah label, kita akan klik di sini, terus change role, kemudian klik bagian ini, kemudian tandai label, terus oke. Nah, jika sudah berwarna hijau seperti ini tandanya sudah ditandai dengan label, dengan tanda label. Oke, kemudian kita next. Tengok, ini adalah kita simpan datanya di sini ya, di proses. Dan oke, ini sudah ada. Ya, maaf, kita selesai dulu. Oke, ini adalah datanya ya. Seperti ini datanya. Oke, kita kembali ke desain. Data ini kita tahan, terus kita tarik ke dalam sini. Nah, karena kita akan melakukan klasifikasi, kita akan melakukan dengan metode decision tree. Nah, di sini kita masuk ke operator, kemudian kita searching di sini, kemudian ketik decision. Nah, decision tree. Oke, kita taruh di sini. Nah, untuk melakukannya, kita perlu menyambungkannya dari dataset kita ke decision tree. Nah, dari decision tree kita tarik lagi ke sini, yang ini juga. Kita akan ngecek apakah sudah berhasil. Oke, ini adalah tree decision-nya. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Dataset kita akan berubah menjadi sebuah akar ya, akar. Nah, di sini kita bisa klik untuk mengetahui alurnya seperti apa. Dari smoking ke oksigen ke breathing. Ini semua bisa kalian pencet. Nah, mungkin decision tree seperti ini ya. Oke. Kita kembali ke desain. Kemudian ini kita putus dulu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan split data. Kita balik lagi ke operator, kemudian klik split data. Yang ini nih. Kemudian kita tarik di antara dua ini. Oke, sudah. Nah, split data ini untuk apa? Split data ini akan kita gunakan untuk membagi data pada dataset ini. Nah, kita akan membaginya sebanyak 90% untuk data latih dan 10% untuk data uji. Nah, kita double klik pada split data, kemudian kita add entry, kemudian kita klik 0,9. Ini menandakan 90%. Kemudian kita tambah lagi add entry, kemudian 0,1. Ini akan menandakan 10% data uji.
kemudian klik OK. Nah, selanjutnya, kita perlu yang namanya apply mode. Kita kembali lagi ke operator, terus kita klik apply mode. Nah, apply model. Yang ini kita tarik ke sini. Nah, untuk apply mode ini untuk apa? Nah, jadi data latih, kita akan melakukan data latih terlebih dahulu untuk melakukan decision tree. Nah, setelah data 90% data latih itu sudah masuk ke decision tree, maka kita akan melakukan pada data uji. Nah, ini ada data uji. Nah, jadi tugas APM itu menggabungkan jika data latih sudah diuji menggunakan decision tree, maka di sini kita akan melakukannya dengan data latih. Oke, kemudian kita sambungkan dari apply mode ke sini. Dan kita sambungkan lagi. Nah, ini akan menjadi seperti ini. Sama ya. Tetapi, nah, di sini nih sudah ada perubahan ya. Ini adalah data yang kita latih tadi, dan ini adalah data yang sudah kita uji. Ini adalah data latih dan ini data uji. Terlihat berbeda ya. Ini data latih berkata tidak dan data uji berkata iya. Nah, sekarang kita kembali ke desain. Ini kita putus dulu. Kita perlu menentukan performance-nya. Di sini kita kembali ke operator, kemudian cari performance. Nah, kita klik yang ini ya, performance untuk klasifikasi. Kita tarik di sini. Nah, dari apply mode ini kita tarik yang satu saja, kemudian kita tarik lagi ke sini. Oke. Selanjutnya kita uji, kita running lagi. Nah, untuk performance kita sudah mendapatkannya di sini. Untuk prediksi tidak di Truno itu ada 26, sedangkan di Tulis ada 7. Nah, flash precision-nya itu ada 78,79%. Di prediksi yes ada 4, ada Truno-nya 4 dan Tulisnya 13. Nah, flash precision-nya ada 76,47%. Di Truno ada 86,57%, di Tulis ada 65%. Itu adalah akurasinya. Itu adalah akurasi dari setiap label, dan akurasi kedua ada di sini. Dia berakurasi 78%. Nah, di sini nih, akurasi 78%. Oke, untuk sekian, sekarang kita akan melakukan summing atau clustering menggunakan data yang sebelumnya kita pakai. Nah, caranya berbeda. Untuk clustering, kita bisa melakukannya melalui Red Excel. Nah, yang ini nih, kita bagian operator, terus kita searching bagian Red, kemudian kita klik Red Excel. Kemudian kita taruh di sini. Nah, jika sudah, kita double klik pada Red Excel ini. Nah, kemudian kita cari file yang tadi kita gunakan, yang kita inginkan. Nah, kalau di sini, oke, ini. Nah, terus apa yang membedakan sama yang tadi? Nah, jika yang membedakan adalah jika cara kita sebelumnya itu bisa langsung muncul di sini pada bagian ini. Sedangkan kalau pakai cara yang ini, kita tidak menyimpan data kita di RapidMiner, tapi kita hanya menyimpannya di Red Excel. Tapi ketika Red Excel dihapus, ya kita perlu memasukkan datanya kembali. Nah, di sini caranya sama sebelumnya kita next. Nah, ini adalah datanya, ada integer dan real. Nah, pada bagian summing atau clustering, kita perlu menghilangkan label ini dengan cara kita execute kolomnya. Oke, ini sudah tandanya seperti ini sudah tidak terlihat ya, tidak digunakan.
dan kemudian hints. Nah, apa sih keunggulannya dari ini? Keunggulannya yaitu kita bisa mengedit. Nah, jika kita membutuhkan kolom yang tadi sudah kita nonaktifkan, kita ingin mengaktifkannya kembali, kita bisa klik ini, kemudian ke parameter, kemudian kita edit list. Nah, pada bagian ini kita bisa mencentang ini kembali, kemudian bisa memunculkannya kembali. Oke, ini kita tes ya. Kita klik dulu. Nah, di sini tidak ada nih tadi kolom nomornya. Nah, sekarang kita ke edit list di parameter, kemudian kita klik kolom ini, kita apply. Kemudian kita running lagi, dan ini ada. Nah, tapi kolom ini kita tidak gunakan ya, karena ini label. Oke, jadi karena tidak digunakan, saya nonaktifkan saja. Oke, selanjutnya kita akan melakukan clustering atau comings. Nah, itu kita cari data, kita cari di operator yaitu comings. Nah, yang ini nih kita tahan, kemudian kita tarik. Ini kita sambungkan saja. Kita running. Oke. Di sini clusteringnya sudah terlihat ya. Nah, ini adalah datanya, ada grafiknya. Oke. Ini data-datanya. Ini ada seperti. Apakah dengan satu saja cukup? Tidak. Kita akan membandingkan dengan 3 clustering. 3 clustering maksudnya apa tuh? Nah, kita akan menggunakan 3 ini untuk menentukan mana yang lebih cepat daripada yang lainnya. Nah, di sini kita pada clustering pertama kita akan settingnya di angka 3. Nah, ini 3. Kemudian yang kedua ini kita setting di angka 5. Dan yang ketiga kita setting di angka 7. Nah, pada bagian ini maksudkan itu kita akan merunning datanya seberapa banyak. Nah, jadi kita cuma 10 ya. Dan ini adalah optimization step. Ini adalah seberapa banyak data yang berpindah dari data dari K1 ke K2 berapa banyak. Nah, ini kita maksimalkan di antara 100 step ya. Nah, untuk measure step, karena saya menggunakan integer, nah, saya menggunakan karena data ini adalah integer atau sudah bersih atau bersifat numerik, kita bisa menggunakan numerical atau Breakman. Tetapi jika ada data yang masih berupa huruf atau string, kita bisa menggunakan mixed measures. Nah, ini kita menggunakan Breakman saja. Untuk menyambungkan ketiga ini, kita perlu yang namanya operator multiple. Kita kembali ke operator, kemudian kita set multiple. Nah, dari bagian bawah. Nah, yang ini nih. Kita tarik saja. Nah, kemudian ini kita sambungkan ke sini. Untuk multiple ini kita sambungkan yang pertama. Yang ini kita sambungkan lagi ke yang kedua. Dan yang ini kita sambungkan lagi yang ketiga. Nah, ini sudah. Kemudian kita akan menyambungkannya. Kita double klik saja di sini biar cepat. Kemudian kita running untuk mengecek datanya. Oke, di sini sudah muncul datanya, yaitu ada pada clustering model pertama kan hanya 3 clustering saja. Nah, di sini hanya ada 3 ya, 0, 1, 2.
Nah, kemudian di sini ada clustering model kedua, yaitu K-nya ada 5. Nah, di sini sudah berpindah dan di sini ada model clustering yang ketiga, yang K-nya adalah 7. Kita bisa melihatnya. Nah, sekarang kita akan mencari mana sih K yang lebih bagus di antara ketiga clustering ini. Dengan mengeceknya kita perlu memerlukan performance yang cluster distinction. Nah, yang ini nih untuk clustering. Jadi kita tarik 3 karena ada 3. Nah, biar kita tidak bingung, kita perlu mengganti nama performance-nya atau bisa kita tambahkan ini adalah untuk K, K3. Nah, ini ada untuk clustering 3, ini untuk clustering 5, dan ini untuk clustering 7. Nah, untuk menyambungkannya, kita perlu dengan cara menyilang. Ini di sini, dan ini di sini. Nah, ini di sini, dan ini di sini. Oke. Selanjutnya kita akan mengecek dengan menyambungkannya dari performance ke sini, masing-masing satu ya. Kemudian kita running lagi, dan lihat apa yang terjadi. Oh, nah, untuk kalian tidak perlu melihat ininya ya, tetapi yang kita lihat adalah di grafik Boolean. Nah, di sini pada performance clustering 3, K sama dengan 3 itu ada 0,504. Nah, kemudian kita cek di performance kedua, yang K sama dengan 5, itu ada di 0,042. Kemudian di clustering ke-7, ada K sama dengan 7, di sini ada 0,480. Nah, karena yang paling kecil adalah K sama dengan 7, maka ini adalah yang paling baik performance-nya di antara ketiga 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 clustering yang tadi. Maka kita akan memfokuskannya pada K7 saja. K sampai dengan 7. Kita kembali lagi ke desain. Nah, untuk K7 jangan diputus, kita perlu memutus yang yang K5 sampai kita ini nggak bisa. Nah, kita tambahkan lagi ini, kemudian kita sambung lagi ini semuanya. Ya. Oh iya, tadi kan ada tanda minus tuh. Jika kalian tidak ingin melihat tanda minus, kalian bisa men-checklist ini pada bagian performance ya. Nah, kemudian kita running, ya kita lihat performance. Nah, tidak ada tanda minus lagi ya tuh. Nah, karena ini paling baik performance-nya, kita bisa menggunakan K sama dengan 7 atau clustering 7. Nah, ini adalah cluster modelnya. Nah, jika kalian ingin melihat sampelnya di sini, sampelnya. Tetapi agar lebih mudah, kita lihat di sini saja. Pada cluster 0 terdapat 48 item, cluster 1 ada 327 item, cluster 2 ada 39 item, cluster 3 ada 10 item, cluster 4 ada 6 item, cluster 5 ada 28 item, dan cluster 6 ada 42 item. Totalnya adalah 500. Benar seperti yang data kita miliki adalah 500 data. Kemudian kalian bisa melihat folder view-nya. Nah, ini adalah sama saja seperti ini, tapi ini lebih spesifik. Di cluster 0 ada urutan keberapa yang berada di cluster 0. Di sini ada urutan ketiga, 4, 10, 14. Nah, kemudian di satu ada 1, 2, 5, 7. Cluster 2 ada 8, 39, 49, 56. Nah, cluster 3 ada 22, 108, 140. Cluster 4 ada 78, 83.
26, dan seterusnya. Kalian bisa mengetik note. Nah, kemudian di grafik nih. Oh, dan bukan grafik ini. Oh, ini ada ini grafik dari itu ya. Oke, seperti ini. Oke, ini ada centroid table-nya. Kita bisa melihat data-data di sini. Ada umur, ada 60,062 di cluster kosong. Oke, kita ke plot. Nah, di bagian ini kita bisa mengecek datanya yang paling berpengaruh ya. Nah, di sini ada notasi. Kita kembali ke example set. Nah, di sini kita bisa melakukan visualisasi ya. Kita lakukan lain saja pada umur. Kemudian kita tarik sini, dan sini. Dan di sini adalah datanya ya. Tapi yang paling penting dalam clustering ini adalah penempatan klasternya berada di bagian mana saja. Mungkin sekian video dari kelompok kita. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.